Salam sehat, salam sejahtera. Pemirsa Tanya Ahli, saat ini saya telah berada di RSUD Kota Tangerang. Untuk menanggapi desas-desus dari perbedaan pelayanan antara pasien BPJS dan non-BPJS, kami akan bertanya kepada beberapa masyarakat terkait pengalamannya menggunakan BPJS dan juga asuransi. Iya. Ya, Yes. pernah. Ya. Iya, sudah. Untuk istri. Kalau untuk pribadi sendiri tidak, tapi kalau untuk orang tua iya. Penyakitnya itu kayak ada mami itu ada stroke dan juga diabetes dan asam urat. Tumor. Untuk penyakit jantung, Pernah? Ngantrinya capek. pelayanannya sih untuk sekarang ini saya rasa masih belum bagus ya. Karena untuk pendaftaran aja pasien BPJS itu masih mengalami kesulitan. Apalagi pada saat konsul ke dokter itu nggak sesuai antrian. Jadi kadang-kadang penyakit yang pakai BPJS itu dibelakangin ketimbang yang pakai asuransi lain atau PES. Kesulitannya sih paling minta rujukan itu agak ribet sih itunya. Mungkin secara sistematis ya, jadi lebih diperbaharui sistemnya. Jadi gimana caranya orang supaya tidak mengantri di rumah sakit, dan apabila ada yang punya penyakit kritis atau apa, jadi cepat-cepat ditanganin, tidak dibiarkan di luar. Ya mudah-mudahan sih bisa lebih baik dan bisa dipermudah. Kesulitannya sih paling di obat aja ya. Soalnya obat yang sekarang ini nggak langsung dapat di rumah sakit yang terkait, tapi diambil di apotek-apotek yang kerjasama sama BPJS. Dan itu juga nggak semuanya. Untuk apoteknya kan apotek Kimia Farma saja. Berikut adalah tanggapan masyarakat mengenai pengalamannya dalam menggunakan BPJS dan juga asuransi. Untuk itu, setelah ini kami akan masuk ke sesi talk show bersama dengan Hort Sebastian Delvin untuk bertanya kepada ahli. Salam sehat, salam sejahtera. Halo semua, saya Hort Sebastian Delvin dari Universitas Multimedia Nusantara, jurusan Jurnalistik. Hari ini saya bersama dua narasumber dari RSUD Kota Tangerang yang akan membahas desas-desus perbedaan layanan kesehatan antara pasien BPJS dan non-BPJS. Banyak nih di sosial media, kalau kalian pernah lihat, misalnya TikTok, IG, itu banyak konten yang beredar terkait ada diskriminasi lah antara pengguna BPJS dan non-BPJS. Nah, kita juga pengen nanya tentang misalnya ada opsi lain, misalnya asuransi, mending yang mana nih? Bisa langsung kita bertemu dengan ahli di Kota Tangerang ini. Selamat pagi, Bapak Ibu. Pagi. Bisa Hai. perkenalan mungkin dari Ibu dulu? Oh iya. Selamat pagi. Pagi. Saya Dr. Gigi Vika. Kebetulan saya adalah PIC ya, Person in Charge BPJS Kesehatan di RSUD Kota Tangerang ini. Jadi untuk permasalahan BPJS yang dari internal maupun eksternal, supaya memudahkan koordinasi dan komunikasi dapat disampaikan kepada PIC. Baik. Kalau Bapak? Selamat pagi, perkenalkan saya Dr. Febrian Kantata sebagai dokter umum yang bertugas di IGD, jadi di gawat darurat Rumah Sakit RSUD Kota Tangerang. Terutama kalau di IGD kan kita yang sebagai pertama kali ketemu dengan pasien dan melayani pasien BPJS juga untuk di IGD kita. Jadi saya manggilnya dokter atau gimana? Dokter? Saya Dr. Kantata boleh? Dokter Katata? Iya. Oke, dan Ibu? Dr. Vika. Dokter Vika dan Dokter Katata. Nah, mau langsung ke pertanyaan atau mau basa-basi dulu nih? Boleh basa-basi aja dulu. Kalau misalnya di Kota Tangerang, RSUD Kota Tangerang ini biasanya lebih banyak yang BPJS atau yang biasa, yang reguler malah? Kalau di IGD sih malah kebanyakan BPJS ya, karena kan kita kebetulan menerima BPJS. Untuk jaminan lain kita paling hanya BPJS ketenaga kerja atau mungkin pasien-pasien yang lain dengan jasa kerja. Tapi paling sering kita temui pasien-pasien BPJS kesehatan. Kalau secara keseluruhan ya, memang 95% pasien RSUD Kota Tangerang ini adalah pasien dengan jaminan JKN atau BPJS Kesehatan. Tetapi RSUD Kota Tangerang juga bekerja sama dengan asuransi lain seperti Jasara Harja, kemudian BPJS Ketenaga Kerja, kemudian Taspen, ya kan? Terus ada lagi
dari dinas DP2AP KB, P2KB. Jadi kita juga membuka kerjasama dengan asuransi lain, tetapi memang mayoritas adalah pasien BPJS Kesehatan. Yes, oke. Tapi kalau misalnya asuransi seperti AIA atau Belum ada? Oh, dari sini RSUD belum ada. Belum. Ya. Sih. Jadi misalnya ada pasien yang kesini minta klaim asuransi masih belum bisa ya dioper ke RSUD rumah sakit lain kah atau begitu? Kalau untuk pelayanan bisa, jadi kan dia bisa sistemnya itu nanti reimburse. Jadi kita mengisi form dari jaminan asuransi lain, tetapi dia ke rumah sakit Kota Tangerang berbayar dulu. I see. Nanti pasiennya reimburse. Gitu. Oke. Saya langsung ke pertanyaan pertama, boleh? Boleh. Selama beberapa tahun belakangan ini nih, yang tadi saya juga sempat singgung, itu ada perbincangan terkait perbedaan pelayanan sistem BPJS dan reguler, jadi non BPJS di masyarakat. Nah, desas-desusnya itu pasien BPJS dilayani kurang baik jika dibandingkan dengan pasien-pasien umum, jadi yang berbayar. Nah, apakah pernah mendengar desas-desus seperti itu? Atau belum pernah malah? Itu dulu. Sering ya kalau kita lihat di TikTok misalnya gitu ya, yang misalnya cara manggilnya juga beda gitu kan. Betul. Nah, itu sebenarnya sih untuk di RSUD Kota Tangerang kita melakukan pelayanan itu tanpa diskriminasi. Baik. Jadi kita tidak membedakan. Karena tadi 95% pasien kita pasien JKN. Iya. Yang namanya udah lebih banyak JKN, masa kita mau bedakan dengan pasien umum gitu. Tetapi apapun itu memang rumah sakit kita kan terakreditasi, kita pun memberikan pelayanan itu tidak dibedakan gitu. Nah, kalau misalnya ada pelayanan dari dokter maupun dari pendaftaran seperti itu, kita hanya berusaha memudahkan pasien. Semua kita lakukan, misalnya kalau untuk pasien berbayar atau tunai itu bisa dengan WA, misalnya WA online. Sedangkan untuk pasien BPJS kita buat dengan sistem aplikasi mobile JKN. Jadi dua-duanya bisa daftar dengan online walaupun caranya berbeda. Jadi tidak ada perbedaan di sini. Jadi pelayanan itu tetap semua dilayani, cuman metodenya aja ada metodenya berbeda. Oke. Tapi ada pernah keluhan nggak? Mungkin 1 atau 2 gitu keluhan. Saya pakai BPJS di sini lebih ribet loh dibanding dari rumah sakit lain, Bu. Ada nggak pernah? Kalau di IGD gimana, Dok? Kalau di IGD kan justru karena kita di IGD ya, masih di gawat darurat ya. Kita kan bahkan ketika pasien datang tuh kita belum tahu dia jaminan apa. Nanti kita udah layani dulu begitu. Jadi kan nggak ada perbedaan. Jadi ketika dia datang, gawat daruratnya apa kita tangani, kemudian kita arahkan untuk daftar. Baru setelah itu nanti kalau sudah tertangani kegawatan, baru kita kasih tahu kepada pasiennya ini nanti selanjutnya langkahnya seperti apa. Kalau memang pasien ini BPJS, ya silakan daftar dulu BPJS-nya. Kalau memang pasien ini umum, ya paling ada tambahan informasi yang kita berikan kepada pasien. Jadi kalau ke BPJS kan udah kita nggak usah pikirin biayanya, BPJS tanggung. Nah, kalau umum kan Bu, nanti saya rencana mau periksa ini dengan biaya sekitar segini, bagaimana, apakah setuju? Kalau setuju akan kita kerjakan. Pun kita juga tidak meminta bayaran di awal dulu kalau di sini. Jadi yang penting ibunya tahu. Jadi nggak tiba-tiba masuk tapi ternyata kita lakukan pemeriksaan yang dia nggak setuju, kan nggak bagus juga, kurang atas juga. Jadi kita kalau pasien umum ada satu tambahan edukasi lagi, informasi lagi bahwa ini nanti kita akan melakukan ini, kira-kira biayanya sekian gitu. Bersedia atau tidak? Iya. Tapi kalau misalkan membedakan, tidak, karena kita pasien datang pun dari awal pun kita nggak tahu dia gimana, apa datang kita layani dulu, setelah itu baru kita sudah daftar. Gitu. Kami akan tayangkan dulu jeda sejenak untuk menonton video desas-desus tersebut. Pegawai ASN Puskesmas Tanjung Marulak, Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara yang viral karena menolak pasien BPJS dicopot dari jabatannya. Pasien BPJS ditolak karena tidak membawa kartu BPJS. Kepala kau lah. Oh iya. Memang aja kau bilang kepala kau. Siapa kali upaya bapak? Video yang
memperlihatkan 3 orang yang diduga tenaga kesehatan memperagakan aksi mereka saat akan melayani pasien viral di media sosial. Pada video pertama dengan keterangan tulisan ketika ada pasien umum, mereka terlihat berjoget-joget dengan sumringah. Sementara di video lainnya dengan keterangan tulisan ketika pasien BPJS masuk, mereka bertiga memperlihatkan tingkah bermalas-malasan. Oke, videonya kurang lebih seperti itu, Dok. Tadi kan tanggapannya udah ya. Kalau misalnya terkait BPJS pelayanan di sini, kan di rumah sakit lain ada yang BPJS-nya itu gedungnya terpisah sama yang non BPJS. Kalau di sini gimana? Satu gedung kita. Satu gedung. Ya, kita sama, polikliniknya sama, dokternya sama, tempat ambil obatnya sama, tempat ambil sampel darahnya, laboratorium, radiologinya sama. I see. Jadi benar-benar nggak ada yang dipisahin supaya sistemnya mungkin lebih gampang atau kayak gimana, nggak ada ya. Semuanya datang ke rumah sakit, terserah layanan yang mau digunakan apa, semuanya dilayani. Betul, semuanya dilayani. Antriannya pun ya nanti karena by system dia otomatis siapa yang daftar duluan maka dia akan masuk sesuai dengan waktunya. Oke. Seperti itu. Jadi nggak ada prioritas ya di sini. Untuk prioritas berdasarkan jaminan tidak ada. Ya, prioritas itu paling mungkin pasien yang lansia, ya kan, yang mungkin dia keterbatasan dalam bergerak, mungkin menggunakan kursi roda atau alat bantu lain, itu ada. Jadi tapi untuk jaminan nggak ada. Jadi yang lebih genting aja, yang kasusnya lebih urgent untuk ditangani aja ya, yang lebih diutamakan. Baik. Kalau misalnya memang tidak ada pembeda dalam pelayanan BPJS dan non BPJS ya, mengapa ada kasus pasien BPJS dilayani lebih lama daripada pasien non BPJS? Seperti yang tadi udah ada di video itu. Kira-kira kenapa? Kalau di IGD mungkin banyak faktor ya, Mas kan mungkin yang dibandingkan bukan dengan keadaan dan dengan penyakit yang sama begitu. Jadi pasien BPJS-nya perlu tindakan lebih lanjut sehingga dia harus menunggu lebih lama, atau pemeriksaan lebih lengkap yang dia harus menunggu lebih lama, atau sebaliknya. Jadi ternyata kok pasien yang berbayar ini tidak perlu pemeriksaan ABC, tapi sementara yang BPJS perlu, sehingga kan dia perlu menunggu lebih lama. Di situ mungkin kelihatan kalau dia sebagai pasien ngelihatnya kan dia baru datang udah pindah ke ruangan aja dulu. Nah kan sementara dia nggak tahu sebenarnya dia itu kenapa, kita kenapa ya kan. Terus kemudian mungkin ketika pasien di IGD kan sistemnya seperti itu ya. Terus kemudian masuk ke ruangan, misalkan dia lebih lamanya dalam artian menunggu, kok saya di IGD lama nggak segera pindah ke ruangan. Mungkin memang kebetulan ruangannya dia berbeda. Yang satu butuh ruangan A misalkan, yang ada sedia aja segera pindah. Yang satu butuh ruangan ini yang harus menunggu, mungkin menunggu pasiennya, menunggu kamar dipersiapkan kan. Kita juga nggak tahu kan sebenarnya ya kan ya. Mungkin terus kemudian itu kalau di IGD. Sementara kalau misalkan di pasien-pasien dengan pasien rawat jalan atau di pasien di poliklinik, makanya kalau BPJS mungkin lama, mungkin karena dia harus membawa surat rujukan memang dari vaskes pertamanya. Jadi kalau pasien umum kan datang aja ke poliklinik silakan. Nah kan kalau pasien BPJS kan nggak bisa kita dengan BPJS, hanya ke BPJS saja berobat ke poliklinik. Memang kalau di poliklinik itu harus ada rujukannya dari vaskes tingkat pertama dulu, karena kan kita di sini kan rumah sakit itu vaskes lanjutan ya. Nah, vaskes tingkat lanjutan. Jadi memang pasien-pasien yang ditangani di tingkat lanjutan ini merupakan kiriman dari pasien-pasien di BPJS tingkat pertama, klinik pertama. Ini nggak semuanya langsung ke rumah sakit begitu ya kan begitu. Mungkin itu yang dikeluhkan. Jadi kok kenapa lebih lama begitu. Jadi kita nggak bisa bandingkan sih keadaan sebenarnya. Ada sesuatu di belakang layar yang mungkin nggak diketahui masyarakat yang menggunakan itu ya. Jadi kayak misalnya tadi ruangan yang belum yang masih dipersiapkan. Mungkin perbedaan kebutuhan ruangan sehingga yang itu bisa pindah lebih dulu, atau mungkin pemeriksaan yang diperlukan pasien ini tuh lebih banyak sehingga dia harus menunggu lebih lama kan begitu. Mungkin jeda sebentar. Apa nih iklan? Iya, nanti ada iklannya dulu, disambung lagi ke sesi selanjutnya. Baik pemirsa, kita akan jeda sebentar. Sebelum habis ini kita akan memasuki sesi Vox Pop, lalu akan dilanjutkan lagi dengan sesi talk show sesi 2. Saksikan terus Tanya Ahli. Bukan. Iya. Ya, saya pengguna BPJS. Iya. Iya. Dulu saya menggunakan asuransi, tapi sekarang setelah ikut BPJS saya nggak menggunakan asuransi lagi.
Pernah, dua-duanya pernah. Dua-duanya pernah pakai? Iya, beberapa kali. Sekarang ini saya menggunakan BPJS. Tergantung, kalau penyakitnya lebih berat ya kita lebih baik pakai asuransi. Kalau yang ringan-ringan pakai BPJS. Lumayan intinya setiap kali sakit ya pasti digunakan. Sebenarnya karena adanya asuransi ya cukup mudah digunakan, soalnya kan tinggal datang ke rumah sakit yang bekerja sama, terus udah tinggal kasih tunjuk aja kartu asuransinya, and then semuanya udah nggak usah harus bayar apa-apa. Sekarang ini pelayanan BPJS udah lebih mudah, lebih baik juga, pelayanannya udah lebih maju, jadi saat ini saya menggunakannya BPJS selalu. Lebih efektifnya pakai asuransi, jauh lebih mudah karena klaim, proses dan segala macamnya jauh lebih gampang. Oke, kembali lagi bersama saya Horst Bastian Delvin di Tanya Ahli. Nah, tadi kan kita udah ngeliat kata para dokter, para ahli, itu kita BPJS itu di RSUD Kota Tangerang nggak ada yang namanya diskriminasi. Semua pasien itu dilayani sama rata, fasilitas yang digunakan sama, dokter yang melayani juga sama, tidak ada perbedaan. Hanya metode untuk misalnya mau minta pelayanan, jadi ada aplikasi yang berbeda yang harus digunakan, lalu ada formulir khusus yang harus diisi untuk BPJS, betul ya? Oh, untuk umum. Nah, ada syarat juga yang ada ketentuan yang akan ditanyakan dokter, misalnya ketersediaan pasien untuk melakukan pengecekan A, B, seperti itu. Nah, tadi sempat juga disinggung untuk asuransi di sini belum melayani sepenuhnya ya, hanya ada kerjasama sedikit-sedikit. Nah, kalau misalnya untuk BPJS di sini fasilitas untuk semua deh, karena kan semuanya sama, itu fasilitas yang bisa digunakan apa aja? Misalnya yang katakan BPJS-nya harus klaim besar nih nominalnya, itu bisa sampai limitnya ada kah? Kalau BPJS itu gini, tarifnya itu kan sudah paket. Kita kenal dengan namanya tarif inasi bijis. Jadi berapa lama pun pasien itu dirawat, apa yang dihabiskan, dokternya berapa orang yang merawat, itu tarifnya akan dibayar dengan tarif inasi bijis. Nah, kita sebagai rumah sakit itu tidak boleh meminta iur biaya, artinya tambahan biaya pada pasien tersebut kita tidak boleh meminta gitu. Kecuali memang dia tidak indikasi medis, misalnya dokter udah bolehin pulang nih, kan udah bolehin pulang, tetapi ternyata di rumahnya dia ternyata nggak ada pembantu, jadi nambah dong 1 hari lagi kayak gitu. Nah, itu sudah di luar yang dijaminkan oleh BPJS Kesehatan. Oleh karena itu kita bisa menawarkan boleh, tetapi ini atas permintaan sendiri dari pihak keluarga. Tapi kalau masih semuanya indikasi medis, itu akan dijaminkan dengan BPJS dan tanpa ada biaya tambahan. Sampai pasien itu sembuh? Pasien pulang. Bukan pulang, ya. Artinya dibilang sembuh bukan sembuh ya, Dok ya. Lepaskan dari rumah sakit lah ya. Sudah bisa untuk perawatan di rumah. Kalau gitu ya teman-teman. Karena kan kita bingung nih, kalau misalnya pasien stroke, kalau indikasi dia sembuh, misalnya bisa jalan lari lagi kan susah gitu. Tetapi dia sudah bisa diizinkan pulang dengan kontrol, misalnya untuk rawat jalan, mungkin untuk terapi. Untuk fisioterapinya tapi artinya udah tidak ditanggung lagi oleh BPJS ya? Ditanggung. Masih ditanggung juga? Jadi bermanfaat itu BPJS. Nah, kalau menurut saya sih. Tapi kenapa ya banyak orang tuh masih enggak deh, nggak usah BPJS, buat apa sih? Kenapa ya? Maksudnya mungkin karena dia belum pernah merasakan manfaatnya ya. Maksudnya gini, kadang ada beberapa obat itu mahal sekali, suntik aja bisa 200.000. Pasien-pasien BPJS kan nggak tahu kita nyuntik itu harganya berapa loh, ya kan? Bu, masuk obat ini ya. Kita nyuntikin obat yang lumayan, misalnya atas tingkat 30.000. Kalau pasien BPJS lihat nota cuma 0, ya kan dia nggak kerasa seberapa manfaatnya BPJS itu sebenarnya, ya kan?
kalau masih umum pasti akan kerasa, dia lihat di notanya rinciannya nanti berapa bayarnya, berapa segini. Nah mungkin gara-gara itulah mungkin jadi dia ngerasa mungkin gitu enak ya. Kalau dipikir, kalau istilahnya kan contoh mudahnya ya ini tadi ya dok ya, misalkan harganya dia nggak tahu manfaatnya seberapa, terus kemudian pasien-pasien yang habis rawat misalkan tadi yang bilang stroke, terus setelah itu kita rehabilitasi fisioterapi itu kan juga sekali datang bisa seminggu bisa 2 kali 3 kali untuk dia fisioterapi yang datang ke rumah sakit. Ya mungkin nanti mungkin yang jadi masalah adalah mungkin dia ngerasa ribet malesnya karena antrian lama, tapi kan untuk semua lainnya sudah di-cover sama BPJS. Tapi karena kalau misalnya di sini kan lebih banyak yang BPJS ya, jadi antriannya lebih panjang dong sebenarnya. Bukan berarti dilayani lebih beda, cuman memang antriannya lebih panjang memang aja ya. Banyak ya. Jadi kenapa lama ya memang antriannya banyak, memang pasiennya banyak kan begitu. Mungkin salah satu faktor ya itu ya. Jadi orang-orang males antrinya panjang. Itu ya oke. Pernah ketemu misalnya ada dari rumah sakit lain, dokter lain atau penanganan lain lah yang ada kayak ngerasa BPJS itu nggak enak lah untuk kayak sesuai dengan konten tadi lah, ada nggak pernah ketemu kenalan misalnya dokter lain yang nanganin pasien seperti itu? Gini, kalau di IGD mungkin ya dok, yang kasus yang sering jadi yang perlu diperhatikan oleh masyarakat adalah mereka itu datang ke IGD tapi kasusnya sebenarnya tidak gawat darurat. Benar, jadi mungkin kan ini mungkin yang dibilang itu udah kayak kalau BPJS disuruh pulang kalau kita mau bayar pribadi langsung ada kamar begitu kan dibilang kan. Nah begini kan tadi yang dibilang dokter Vika kan kalau BPJS itu sejalan dengan dokter. Jadi misalkan dokter nyuruh sudah memperbolehkan pulang tapi pasien masih mau dirawat, berarti kan dia jadinya berpindah nih, BPJS udah nggak mau ngeklaim nih karena dia udah nggak sesuai dengan anjuran dokter. Pun ketika di IGD ada pasien masuk dan dokter mengatakan ini tidak anjuran untuk rawat inap, boleh rawat jalan, sedangkan pasien meminta rawat inap, BPJS juga nggak mau. Nah karena kan dia sudah tidak sesuai dengan anjuran dokter begitu. Kalau misalkan BPJS itu akan klaim sesuai sejalan dengan anjuran dokter begitu. Jadi mungkin itu tadi yang disampaikan, kalau BPJS nggak bisa dirawat kemana pun, tapi kalau umum langsung dicariin kamar. Nah begitu maksudnya mungkin karena dari kita tidak indikasi. Nanti kalau tetap kita akan rawat ya masalahnya nanti BPJS tidak akan mau ngeklaim. begitu kan dari dokter sudah boleh pulang kok, ngapain kamu rawat, nggak akan mau klaim, langsung otomatis istilahnya apa sih namanya dok kalau nggak klaim gitu dok? Ya nggak sesuai lah gitu dengan kan. Terus ya gitu, seharusnya masyarakat itu kan dia kalau rumah sakit tadi kan fasilitas kesehatan tingkat lanjutan, berarti ada yang tingkat pertama. Tingkat pertama itu adanya di puskesmas ataupun di klinik. Nah terkadang orang nggak tahu dia terdaftarnya itu di puskesmas mana atau di klinik mana, sehingga dia sakit-sakit dikit datang ke IGD ya kan. Nah pas dilihat ternyata ini nggak gawat, nggak darurat, berarti nggak bisa ditolak kata dia, disuruh ke vaskes pertama. Kita arahkan untuk ke vaskes pertama dahulu. Itu bahasanya langsung ditolak. Padahal pemahamannya itu kalau dia menggunakan BPJS harus berjenjang. Artinya manfaatkanlah fasilitas kesehatan tingkat pertama terlebih dahulu. Kan banyak sekali klinik 24 jam. Puskesmas juga banyak 24 jam gitu kan. Nah, jadi nggak serta-merta langsung ke IGD-nya rumah sakit. Gitu sih. Kalau buat yang belum menggunakan BPJS nih, ada saran nggak atau nggak bujukan agar mereka tuh menggunakan BPJS biar tahu benefitnya? Oh iya, kalau misalnya ada apa-apa, mending pakai BPJS aja. Soalnya kan masih banyak berapa persen. Kalau di menurut saya nih tuh ya, mending BPJS. Kenapa kamu daftar cuma butuh apa sih kalau daftar tuh KTP gitu-gitu dia nggak akan ditanya riwayat sakit sebelumnya apa. Kalau asuransi lain pasti yang ditanya ini ada penyakit apa nggak akan diklaim ketika dia memang sudah punya itu. Ketika orang sakit gula daftar asuransi swasta, dia kan nggak akan mau sakit gulanya ini kan, karena kan dia emang sudah ada penyakitnya. Bener kan ya? Ada resikonya lebih tinggi. BPJS daftar 2 minggu aktif. Mau sakit apa aja ditanggung tuh. Bagi Anda yang belum menggunakan BPJS, ini dari para ahli loh. Jadi untuk BPJS itu sebenarnya benefitnya sangat besar ya. Mungkin karena dia nggak melihat riwayat sakit sebelumnya juga, udah pokoknya tanggung. Betul. Dan bayangkan ya kalau misalnya kita sakit terus kan kita berarti harus out of pocket gitu loh, harus menghabiskan tabungan, mungkin ada anggaran untuk yang lain gitu kan. Kalau BPJS dengan premi yang nggak terlalu besar,
ya maksudnya kita bisa memilih lah premi BPJS itu kan kita bisa pilih mau kelas 1, kelas 2 atau kelas 3. Nah, itu nanti tapi kita aman gitu, setidaknya uang tabungan kita bisa untuk tabungan kita gitu. Untuk kesehatan sudah ada yang menjamin. Oke. Kalau ada yang abis nonton talk show ini ada yang mau bikin BPJS, caranya gimana? Kalau bikin BPJS itu mudah. Pertama ya tadi kalau misalnya download aplikasi mobile JKN bisa daftar di situ. Oke. Bisa di situ atau bisa ke kantor cabang BPJS bisa. Atau bisa juga ke nomor chatnya BPJS ya di 165 itu bisa. 165. Gitu. Nah, untuk warga Kota Tangerang nih yang yang tidak mampu, pemerintah Kota Tangerang sendiri itu punya program namanya UHC. Jadi warga yang tidak mampu preminya dibayarkan oleh pemerintah Kota Tangerang. Tapi kelasnya hanya bisa di kelas 3. Tapi itu pun nggak ada masalah karena tetap bermanfaat gitu bagi masyarakat. Dia nggak usah bayar premi tapi bisa mendapatkan fasilitas BPJS. Itu salah satu komitmen Pemda Kota Tangerang kepada masyarakat Kota Tangerangnya. Kalau misalnya ada yang malah males pakai BPJS pengen diberhentikan, itu bisa? Iya, bisa aja. Bisa juga ya. Itu hak sih. Tapi itu sistemnya apa? Pembayaran setiap bulan? Yang mandiri. Jadi yang mandiri kayak misalnya kayak kita kan di sini dibayarkan oleh perusahaan, oleh pemberi kerja kita kayak gitu. Jadi selama kita menjadi bekerja di sini itu kewajiban kita sebagai peserta BPJS karena kan konsepnya BPJS itu gotong royong. Artinya semua orang kalau bisa mendaftar BPJS supaya yang kita yang sehat nanti bisa membantu pengobatan bagi yang lain yang sakit kayak gitu. Jadi memang kewajiban kalau kita kerja di perusahaan itu harus mendaftar BPJS. Nah, jadi kita nggak bisa nih, saya nggak mau ikut, saya nggak mau dipotong gajinya gitu karena nggak mau ikut BPJS, itu nggak bisa. Tetapi kalau misalnya masyarakat yang bayar mandiri, yang dia benar-benar sendiri ini nggak ada yang menjamin, ya silahkan aja kalau dia nggak mau ikut. Mungkin dia mau ikut prudensial atau yang lain gitu kan, it's okay gitu, itu pilihan. Jenis-jenis BPJS kan yang tadi itu ketenaga kerjaan ya, betul. Kalau misalnya yang lain apa? Jenis-jenis BPJS yang misalnya ditanggung oleh luar, bukan pribadi? Nggak ada? Kalau BPJS sendiri cuma ada 2, BPJS Kesehatan sama BPJS Ketenaga Kerjaan kayak gitu. Dan itu memang semuanya dari pemerintah. Wah, ada pertanyaan dari behind the camera. Apa tuh? Aku sempat lihat sambil riset-riset buat video di TikTok, aku ngeliat kayak ada konten bilang kayak orang masuk IGD terus dia langsung bilang saya pasien umum bukan pasien BPJS, dia langsung kayak gitu. Pernah nggak sih kira-kira ada pengalaman seperti itu, kayak dia langsung ngotot saya pasien umum biar kayak setidaknya mereka dilayani lebih dahulu daripada pasien-pasien BPJS? Kalau di sini sih di IGD sini sih langsung kita jawab ya, Pak, semua pasien sama. Atau enggak kalau misalkan dia saya pasien pribadi, Pak silakan ke pendaftaran aja untuk daftar. Saya pernah bilang gitu. Di saya bukan tempat untuk daftar. Kalau Bapak mau bilang BPJS silakan ke pendaftaran. Di saya Bapak keluhannya apa, saya akan gimana, saya akan sampaikan ke Bapak. Begitu. Cukup dari belakang kamera? Aman? Oke. Baik, dokter. Terima kasih banget sudah bisa hadir hari ini. Maaf juga mungkin kemarin kita agak mendadak ya dapat informasinya. Tapi terima kasih udah bisa hadir hari ini membantu kami di talk show Tanya Ahli. Oke. Terima kasih. Sama-sama.